Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Akrom, Bukarolin, Pak Suroso, Leonardo, dan Dugarama. Kali ini kami akan memaparkan sedikit apa yang kami ketahui terkait dengan mata kuliah pengembangan masyarakat yang diampu oleh dosen Ibu Henita Fajar Oktavia, SPMP, yaitu terkait dengan proses adopsi dan difusi inovasi. Nah, apa itu adopsi dan difusi dan inovasi? Yang pertama yaitu adopsi adalah suatu keputusan individu untuk menggunakan inovasi sebagai sarana tindakan. Difusi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Sedangkan inovasi merupakan suatu temuan baru yang mempunyai sifat relatif. Nah, relatif artinya di sini bisa jadi sesuatu yang masih baru bagi seseorang, namun bagi orang lain sudah tidak baru lagi. Baik, berdasarkan teori dari adopsi, difusi, dan inovasi tersebut, praktek di lapangan yang telah kami laksanakan berdasarkan pengamatan di lapangan mencerminkan bahwa faktor kepemilikan lahan di tingkat petani yang 100% tidak dimiliki oleh petani menjadi kendala bagaimana dia sangat sulit atau tidak mudah untuk menyerap inovasi atau menyerap adopsi dari teknologi yang telah kami berikan. Seperti contoh penggunaan benih unggul baru itu sekitar 20% dari jumlah petani, umpamanya 10% lahan 10 hektar. Yang kedua, sulit sekali dia untuk mengadopsi teknologi seperti meningkatkan produksi dengan tandur jajar legowo 2 atau legowo 4 yang dimana tenaga kerja kulit tandurnya atau tukang tandurnya ini berasal dari luar wilayah kecamatan, bahkan ada yang dari luar wilayah Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi kendala karena sumber daya manusianya juga tidak didukung. Yang ketiga, faktor usia bisa diperhatikan pada gambar di bawah bahwa usia-usia petani sekarang ini masih didominasi oleh usia di atas 60 tahun yang tingkat pendidikannya maupun sosialnya sangat sulit untuk mengadopsi teknologi yang telah kami berikan. Semisalnya ambil contoh dalam penggunaan pupuk organik sangat rendah sekali, jadi dia masih saja ketergantungan pada pupuk kimia yang lebih simpel, lebih mudah dan cenderung tidak begitu menguras tenaga bagi petani. Sehingga penggunaan pupuk secara dosis tepat caranya, tepat penggunaannya, tepat waktunya, tepat gunanya itu tidak bisa mereka lakukan dengan baik. Yang ketiga, mengadopsi teknologi soal pasca panen, di mana bisa kita lihat di sana pasca panennya menggunakan masih arit yang tidak bergerigi, sehingga tingkat kerontokan bulir padi menjadi tinggi, sehingga hasil kehilangan produksinya menjadi sangat tinggi, di atas rata-rata 14%. Ini berakibat pada produksi yang tinggi, produktivitas yang tinggi, tapi dengan pasca panen yang tidak didukung, dengan teknologi yang tidak didukung, menyebabkan kehilangan produksi yang cukup tinggi, yang cukup signifikan. Secara garis besarnya, petani-petani yang memiliki usia yang lebih tua, pemilikan lahan yang jauh dari harapan, yang ketiga sumber daya manusia yang tidak didukung oleh petani-petani yang berpendidikan,
Belum lagi sosial ekonomi yang ketergantungan pada lahan yang penggarap, sehingga menyebabkan penyerapan inovasi adopsi ini menjadi sangat rendah. Namun begitu, kami dari kelompok 4 berupaya memberikan suatu arahan atau penyuluhan bagaimana supaya penyerapan adopsi ini perlahan-lahan bisa mereka terima, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, praktek-praktek di lapangan tentang penggunaan pupuk, umpamanya dengan pupuk yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan pupuk cair, pupuk hayati cair dan sebagainya. Juga bisa kita praktekkan bagaimana dengan tanam jajur legowo itu bisa kita praktekkan bagaimana bisa meningkatkan jumlah rumpun di dalam satu hamparan. Itulah titik-titik atau solusi sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan solusi agar bisa diterima dalam mengadopsi inovasi sebuah teknologi dalam budidaya tanaman padi contohnya. Demikian pemaparan dari kami dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.